Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini aku lagi ada di Leuven. Jadi aku mengunjungi kota tempat tinggal aku yang dulu. Terus aku mau ketemu sama teman-temanku juga sih. Jadi hari ini kita akan keliling Leuven. Ini dia stasiun Leuven. Spoor 7, de IC-trein naar Aarschot en Hasselt. Nggak ada yang spesial dari stasiun ini dan kecil banget. Zaventem, Dingen, Haarlem-Zuid, Schaarbeek, Brussel. Selamat datang di Belgia. Semua kota tuh under construction. Luar biasa emang Belgia ya. Kayak di Antwerp, Brussels, Leuven, di mana-mana. Jadi di sebelah stasiun keretanya itu langsung ada terminal bus. Dulu aku sama temenku kalau pengen jalan-jalan tuh naik busnya dari sini, dan di belakang ini stasiun kereta. Jadi simple, cuman dulu aku karena emang baru banget pindah ke Belgia, nggak banyak jalan-jalan sama di Leuven. Sekarang kita jalan ke Grootemarkt, melewati jalanan yang biasa aku jalanin sama suamiku dulu, untuk ketemu sama temanku Dea. Ini dia jalanan yang selalu aku lewatin bareng sama suamiku. Kadang kami harus geret-geret koper dari stasiun ke rumah. Rumah aku di ujung jalan banget dulu. Bioskopnya juga deket sini, ada Kinepolis. Jadi kalau ngedate dulu cuma nonton atau makan kebab. Leuven ini terkenal dengan universitasnya KU Leuven. Insya Allah nanti mungkin aku akan bikin tur KU Leuven bareng sama temanku, karena aku ada segmen baru namanya ngopi, ngobrol dan beropini, tapi nggak tahu kapan tayangnya. Tapi kayaknya ini dulu yang tayang baru, si ngopi itu. Dan karena ini adalah kota pelajar, jadi banyak banget mahasiswa asing di sini. Lokal juga banyak sih, tapi ya intinya berbagai bahasa pasti kita dengar selama ada di tengah kota gitu. Kebetulan banget lagi ada semacam pasar kaget gitu di belakang sini. Kita akan lihat bareng-bareng. Aku dulu jarang banget sih jalan-jalan selain weekend. Pasarnya ini ada jual sayur mayur, buah-buahan, ada baju-baju juga. Sejauh ini menurutku Leuven udah berkembang pesat ya, maksudnya makin banyak kafe-kafe. Dulu kayaknya pas aku tinggal di sini tuh kayak bisa dihitung jari. Terus ya kota ini sangat membosankan karena cuma ada student, terus nggak banyak hiburan ya, maksudnya cuma ada kayak 2 jalan tempat buat belanja gitu atau lihat-lihat, sama hanya beberapa kafe. Dan hiburanku adalah teman-temanku pastinya, sama sholat Jumat ke masjid. Terus oh ya, hari ini juga rame banget kan, karena hari ini adalah minggu terakhir. Bukan hari ini ya, setiap hari selama seminggu ini akan rame banget di setiap kota, karena minggu terakhir liburan anak sekolah. Jadi minggu depan anak sekolah udah masuk, jadi ya kayak orang-orang pada belanja, pada menikmati hari-hari terakhir sebelum masuk sekolah. Dulu tempat favoritku kalau pengen duduk atau kerja di luar tuh X-Key, seperti biasa. Di Brussels, di Antwerp aku juga masih suka duduk di X-Key. Udah sama Dea, udah nyampe di Grootemarkt. Kita kemana deh? Gak tahu. Mau piknik ya, udah ke supermarket kali ya. Ini hari panas banget tuh. Yang dingin-dingin kayaknya. Juice, es krim. Jadi karena ada video yang terputus, itu pembukaan soal ngobrol-ngobrol sama Dea tentang kuliahnya Dea. Kita langsung video callan sama Dea supaya nanya-nanya lagi. Halo Dea. Kamu ceritain dong, kamu lulusan dari KU Leuven, jurusannya apa? Terus ceritain soal beasiswa, karena itu yang keputus dan itu yang paling ditunggu-tunggu orang pastinya. Jadi, halo, nama aku Dea. Aku lulusan dari Master of Sustainable Development, ngambil
tracknya ada dua ya di jurusan aku tuh, ada ekologi track sama aduh aku udah lupa. Bentar di Nggak ya, apa-apa harus lah, diulang. pokoknya ada 2. Society ya, satu lagi society track, jadi aku ngambil lebih ke ekologi gitu. Terus kalau untuk beasiswanya sendiri, aku kemarin itu dapat beasiswa dari pemerintah Belgia. Nah, kalau di pemerintah Belgia sendiri kan sebenarnya beasiswanya itu ada yang dari pemerintah yang Flanders sama Walonia. Nah, kemarin itu aku dapat dari Flanders, nama beasiswanya itu Fleer UOS. Terus deh kamu dapat beasiswanya berapa waktu itu? Nah, jadi kalau Fleer itu dia ngasih beasiswanya full, dia nge-cover semuanya dari mulai biaya hidup, terus biaya kosan sampai ke asuransi kesehatan tuh di cover. Kalau zaman aku tuh masuknya 2017 sampai 2019. Nah, waktu itu dikasih sama pemerintahnya 1.280 euro. Tapi dengar-dengar dari teman-temannya sekarang karena dananya udah berkurang, jadi dipotong sedikit. Jadi kalau nggak salah totalnya sekarang 1.150 euro. Lumayan juga ya, 100 lebih. 1.150 menurut aku cukup sih buat kebutuhan sehari-hari 1 bulan. Kalau buat traveling keliling Eropa cukup juga nggak deh? Kan orang-orang biasanya kalau mau kuliah ke Eropa gitu, yang dimimpikan wah jadi bisa keliling Eropa gitu. Kalian ya. Sebenarnya bisa asal kita hemat ya kalau menurut aku. Maksudnya kan uangnya bisa kesisa banyak itu kalau misalnya kita bisa ngatur uang, misalnya jangan ngambil kosan yang terlalu mahal, ngambil yang mungkin sekitar 300 atau sampai 450 gitu. Terus tiap hari kita masak, itu bakal kurangi pengeluaran banget sih. Jadi paling kalau misalnya kita bisa masak sendiri, terus tempat tinggal kita juga nggak mahal-mahal banget, mungkin pengeluaran kita bisa mungkin sekitar 700 atau 800 gitu kan bisa ditabung tuh. Paling saving terus pas kita masa libur kayak spring break langsung deh beli tiket. Dan kalau beli tiket kan bisa yang jauh-jauh hari gitu kan. Kita dengar kalau dari LPDP juga ngasihnya sekitar 1.200 euro. Jadi kamu menyarankan kalau mau kuliah di Belgia LPDP atau Flair? Karena itu menurut aku yang oke gitu. Udah gitu kalau misalnya nih ada kejadian buruk yang menimpa keluarga kita, misalnya kayak waktu itu mamaku sakit, terus meninggal dunia gitu, kita dikasih asuransi perjalanan untuk kalau misalnya ada salah satu keluarga kita yang meninggal, itu pulang pergi ditanggung sama beasiswa. Iya, enak banget ya. Jadi itu enak. Iya, itu sampai sekarang masih sama deh atau ada perubahan aturan? Kalau yang berubah itu, kalau zaman aku kita dikasih tiket itu dari mulai pergi dari Indonesia, terus setahun sekali, misalnya kayak aku kan programnya 2 tahun, jadi summer yang tahun kedua itu sebelum kita summer tahun pertama sebelum kita balik ke Indo, itu kita dikasih jatah tiket sekali untuk pulang. Jadi dalam 2 tahun itu kita dapat tiket pulang pergi itu sekitar 4 kali kan, pergi terus sama balik terakhir. Cuman sekarang karena dananya terbatas, jadi cuman dikasih dana buat pergi dan pulang terakhir. Jadi nggak ada summer ticket tuh udah nggak ada lagi. Jadi nggak ada liburan ke Indonesia lah ibaratnya, cuman untuk berangkat dari Indonesia sama pulang kalau udah lulus. Wah, kamu beruntung sekali. Iya, aku yang terakhir keren. Alhamdulillah ya. Tapi kalau asuransi soal yang keluarga itu misalnya ada yang berkabung, tetap ditanggung. Tetap ditanggung. Dan juga kalau misalnya kayak kritis, ibuku dulu kan sebelum meninggal ada masa kritis, itu ditabung untuk kita sekali perjalanan pulang ke Indo, tapi pas kita balik ke Belgia lagi beli sendiri gitu. Tapi lumayan kan? Iya, meringankan banget lah pastinya ya. Nunggu sampai berjam-jam gitu, dan 20 menit disuruh nunggu itu pun biasanya kayak yang pernah aku alamin, dikasih kertas dengan pertanyaan, kita harus cepat-cepat nulis jawabannya, terus open book sih, tapi ya itu kayak nggak akan kebuka juga karena waktunya terbatas dan deg-degan. Tapi kalau di Leuven juga tergantung dosennya sih, ada juga yang oralnya kayak kata Adin tadi udah dikasih list, tapi kebanyakan ya. Tapi maksudnya itulah pengalaman kita yang beda-beda dan ada tipe yang kayak gitu. Maksudnya kan kadang-kadang di Indonesia orang mikirnya
semua yang ada di Eropa itu udah terorganisir dan sistemnya itu oke banget, kayak top marko top. Tapi maksudnya ya namanya manusia tuh pasti beda-beda, dan ya nggak semua profesor di sini oke juga sih. Maksudnya kalau aku secara pribadi melihatnya, ada yang nggak oke sama sekali. Aku pernah dapat profesor 2 semester berturut-turut, dia itu setiap ngomong udah nggak ada nadanya, flat, dan nggak menarik sama sekali. Kayak dia tuh nggak terlihat smart gitu loh. Kayak nggak memberikan insight yang bikin kita tuh oh begini ya, oh begitu. Dan itu nggak pendapat aku sendiri, maksudnya aku sharing ke classmates itu, teman-teman sekelasku, gimana pendapat mereka tentang si profesor itu, dan mereka juga merasa dia tuh kayak nggak worth it untuk menjadi profesor dan mengajar kita gitu loh. Aku juga ada sih pengalaman dapat profesor yang nggak menarik kelasnya, sama aja lah di Indo, maksudnya tergantung dosen. Dan kalau di Leuven sendiri tuh banyak profesor yang kayak kalau kamu nggak ngerti ya kan kamu udah gede, kamu udah S2 ya, kamu harus belajar sendiri. Itu sih harus lebih mandiri buat baca-baca. Itu aku paham sih sama pemikiran itu, maksudnya kita emang harus mandiri di sini. Tapi kalau mereka, dan di sini kan sistemnya juga nggak kayak di Indonesia ya, dimana kayak dosen itu ya udah ngajar, kita mendengar. Nggak, di sini kan lebih banyak harusnya diskusi, kita cari tahu sendiri, terus kita membahas itu di kelas gitu. Sedangkan kalau si profesornya ini nggak ngajak diskusi, terus tapi dia mau menjelaskan gitu, dan penjelasan dia nggak menarik, dan dia nggak interaktif, itu kan jadi kayak wasting time gitu loh. Apalagi untuk orang-orang yang emang datang dari jauh-jauh, dari negara mana gitu, kayak kita lah misalnya dari Indonesia kesini khusus sekolah gitu, terus dapet profesor yang kayak gitu misalnya 2 semester berturut-turut karena program semester, itu kan kayak ngeselin gitu sih. Yang lucunya adalah aku kan juga nanya-nanya temen kelasku yang anak Belgia kan, mereka tuh kalau mereka nggak suka sama pelajaran mereka gak masuk, nggak datang. Iya, benar-benar kayak skip aja gitu. Bisa 1 semester mereka cuma datang kelas pertama sama kelas terakhir karena mereka cuma mau tahu itu isi kuliahnya apa, profesor kayak gimana. Terus kelas terakhir karena mereka pengen tahu materi examnya apa. Dan karena emang di sini tuh nggak penting absen itu, yang penting adalah kamu lulus atau enggak ujian, kamu bisa jawab atau enggak. Aku pernah dapat profesor, dia tuh pinter banget dan dia sangat interaktif. Kalau dia ngejelasin tuh sangat menarik, dan dia selalu ngajak kita diskusi. Dia selalu bertanya, pokoknya dia kayak profesor terbaik menurut satu angkatan menurutku. Iya, terus dia ngasih tugas juga kayak dia ngasih feedback, dia benar-benar ngebalesin semua email kita itu tugas, dia kasih tahu kesalahannya di mana. Even kayak misalnya grammar doang yang salah, dia tuh kasih tahu gitu. Jadi ada feedback dan kita dapat ilmu kan dari situ. Sedangkan kayak profesor yang boring tadi itu, dia itu tiap minggu ngasih tugas, tapi kita nggak dapat feedback sama sekali sampai ujian. Pas kita ujian, kita disuruh bikin hal serupa, baru dia kasih feedback. Jadi ya itu banyak orang yang datang ke kelasnya karena wasting time. Kita udah capek ngerjain tugas sampai jam 3 pagi, nggak ada feedback. Kesel sih, kesel. Itu dia profesor paling ngeselin. Ya udahlah, pokoknya challenging sih menurut aku kuliah di sini. Terus menurut kamu kalau suasana kampusnya sendiri gimana? Kita kan nanti mau dibawa dia keliling-keliling kampus sedikit lah ya, ngasih lihat sedikit gambaran KU Leuven. Kalau kamu rasa gimana? Kalau menurut aku dari segi fasilitas, terus suasana belajar itu oke banget sih kalau di KU Leuven, karena ini kan kotanya kecil dan kebanyakan itu emang fasilitasnya untuk mahasiswa belajar. Jadi emang ini kota pelajar banget. Ibaratnya kayak apa ya kalau di kayak Jogja. Kalau orang bilangnya Jogja, tapi kan Jogja juga kota turis ya. Kalau ini beneran kota kecil. Kalau kalian udah nonton vlog Leuven, ya udah emang Leuven tuh gini doang. Kampus ini kan salah satu kampus paling tua deh kayaknya di Belgia ya. Kampus pertama nggak sih? Jadi dia gedungnya itu mix antara gedung tua banget yang kayak kastil jadul gitu. Itu di mana deh? Ada banget di Heverly kalau mau lihat. Jauh, nggak usah deh. Ada juga yang gedung baru. Kalau yang di sini, yang di kota? Kalau di kota kebanyakan gedung lama sih. Lama kayak kan, yang di sini kan? Kalau mau lihat di yang di perpus tengah itu yang ada kecoa. Itu lama. Itu aku bisa masuk nggak? Bisa, aku kan minjem. Oh ya, ntar kita kesini Ilegal. Ya. Sebelum kita nanti
ngemil-ngemil cantik, kita pokoknya keliling kampus deh sedikit. Jadi si KU Leuven ini kampusnya di sini paling gede, tapi dia juga punya beberapa kampus cabang gitu di Brussels, di Antwerp. Iya. Jadi kalau di sini sendiri gedungnya banyak banget, dia menyebar, ada yang di Heverlee, ada yang di City Center. Dan itu kayaknya kayak tipikal Belgia juga nggak sih? Kayak kampus tuh tersebar di mana-mana. Mungkin karena aku paham ya, negaranya kecil, kotanya apalagi gitu kan. Dan dia nggak mungkin kayak mengkhususkan area ini hanya untuk kampus gitu. Jadi emang tersebar di mana-mana. Kalau di Indonesia kan rata-rata ya udah ini IPB. Iya. Mungkin nanti ada cabangnya. Ada Kalau udah berpuluh tahun butuh baru dibikin gitu ya, kan. kampus bagian sini, kampus Iya. bagian sini. Iya. Kalau di Heverlee itu banyak gedung baru karena dia emang dibuat khusus untuk yang baru, fakultas baru. Tapi Itu apa tuh? Faculty of Science, Faculty of Engineering kayaknya di sana. Tapi banyaknya emang fakultas di sana sih. Kalau di sini tuh Kalau kelas-kelas kedokteran sama di mana? lab Di sini. sendiri. Kedokteran. Biasanya kan itu- soalnya medical tuh juga terpisah gitu. kalau nggak salah Atau sama kepisah deh, sains. tapi aku lupa di bagian mana. Yang jelas kalau mereka praktek di rumah sakit di sini di City Center. BTW kamu fakultasnya apa sih, Deh? Science, bingung nggak? Fakultas Sains, jurusannya Sustainable Development. Tapi masuk departemen geografi. Terus mata kuliahnya campur antara biologi, Dan geografi, kayak. tapi itu juga kayak di Eropa ini emang unik gitu kan, Deh. Aku aja kayak awal-awal dengar orang jurusan apa kayak shock. Oh iya, terus fakultasnya lebih bikin shock lagi gitu loh. Menarik. Apa kita langsung ke kampus yuk? Boleh? Ya ikut. Ini salah satu kantin kampusnya. Kantinnya cakep ya. Jauh lebih besar daripada yang di VUB dan di Universitas Antwerp. Mana lagi, Deh? Ke perpus. Terus kapan fakultas Sosial. Jadi itu tadi udah direnovasi ya, baru direnovasi. Kita lanjut ke perpus. Ini tempat jajan lah, tempat istirahat, jadi bisa ngopi kalau mau ngobrol. Dan di belakang sini ada free food. Jadi ada gerakan namanya Saving Food Leuven gitu di Artinya? Facebook. Orang-orang di Leuven yang bekerja sama buat ngumpulin makanan yang sebenarnya masih bagus buat dikasih ke orang lain supaya nggak buang-buang makanan. Mereka biasanya nyebarin ke beberapa spot, salah satunya di perpus ini. Karena kan mahasiswa banyak yang kere ya, yang kurang makan. Kayak aku. Ini fasilitas terbaik sih. Sebagai penikmat kopi aku kayak wow. Gimana deh yang kopi? Jadi ini si mesin kopinya itu ada peraturan baru mulai tanggal 23 September dia nggak bakal ngasih gelas plastik lagi, jadi kita harus bawa tumbler kopi sendiri. Bagus, save the world. Di gedung ini kayak ada tempat main pingpong dan orang nyantai-nyantai gitu. Ini buat nyantai, terus itu yang di dalam bolong-bolongannya itu kursi, terus dikeluarin bisa duduk kayak gini. Nah sekarang aku udah ada di ruang sholatnya. Ruang sholatnya kecil banget ini, di daerah perpustakaannya juga, tapi at least ada ruang yang privat untuk kita bisa sholat. Masya Allah. Tapi kayaknya KU Leuven emang jauh lebih maju in terms of diversity, terus karena banyak international students juga, jadi kayaknya kampusnya tuh lebih paham dan lebih tahu cara memfasilitasi para mahasiswanya yang beda-beda background pastinya. Dari lift langsung bisa ke toilet buat wudhu, terus sholatnya pas banget di sebelah kanan sini. Sekarang kita mau ngemil-ngemil cantik. Ini nama-nama ruangannya tuh kayak nama-nama kota di seluruh dunia gitu. Makasih banyak deh udah dibawa jalan-jalan keliling Leuven, udah mau sharing-sharing tentang perkuliahan. Makasih juga udah featuring aku. Cie. Di sini ada telepon umum zaman dulu. Ini kayak mengenang media informasi zaman dulu gitulah. Ini salah satu gedung kampusnya dari luar. Ini yang social science ya, Des. Fakultas aku nih. Ini gedung kafetarianya dari depan. Namanya Alma. Alma.
and have a dinner also. Yeah, because I also have sister-in-law in Genk. Me, I just use filter. Waktunya pulang. Jangan lupa kalian subscribe dan like video ini. Makasih udah nonton. Insya Allah sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.